pertama adalah serbuk magnesium yang masanya 3 gram tepat habis bereaksi dengan sejumlah serbuk belerang menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang masanya 7 gram. Tentukan massa serbuk belerang yang telah bereaksi. Baik sahabat klinik kimia, di soal pertama ini Bu Murni akan memberikan penjelasan terkait dengan hukum dasar yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa atau yang dicetuskan oleh Lavoisier. Jadi hasil percobaan Lavoisier atau tulisannya Lavoisier ya, menyimpulkan bahwa dalam sistem tertutup, jadi seandainya nanti direaksikan reaksi yang hasilnya gas, itu sistemnya harus tertutup. Itu massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Atau bahasa simpelnya, massa zat sebelum itu akan sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, oleh karena itu untuk menjawab soal yang pertama ini sangat mudah sekali caranya. Kita akan mengikuti langkah demi langkah ini sehingga sahabat klinik kimia di rumah akan lebih paham dalam penyelesaian soal hukum kekekalan massa. Langkah yang pertama, mari kita tuliskan persamaan reaksi dari soal berikut. Serbuk magnesium, berarti itu artinya kita memiliki magnesium dalam wujud sekan memberikan penjelasan terkait dengan hukum dasar yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa atau yang dicetuskan oleh Lavoisier. Jadi hasil percobaan Lavoisier atau tulisannya Lavoisier ya, menyimpulkan bahwa dalam sistem tertutup, jadi seandainya nanti direaksikan reaksi yang hasilnya gas, itu sistemnya harus tertutup. Itu massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Atau bahasa simpelnya, massa zat sebelum itu akan sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, oleh karena itu untuk menjawab soal yang pertama ini sangat mudah sekali caranya. Kita akan mengikuti langkah demi langkah ini sehingga sahabat klinik kimia di rumah akan lebih paham dalam penyelesaian soal hukum kekekalan massa. Langkah yang pertama, mari kita tuliskan persamaan reaksi dari soal berikut. Serbuk magnesium, berarti itu artinya kita memiliki magnesium dalam wujud serbuk, berarti padat ya. Kemudian tepat habis bereaksi, berarti tidak ada yang bersisa, dengan sejumlah serbuk belerang. Jadi kalau tadi ini Bu Muri tulis dulu, ini Mg, serbuk belerang, berarti belerang adalah sulfur, lambangnya S dalam kondisi padat, menghasilkan senyawa magnesium sulfida. Nah, kalau kita sudah belajar ikatan ion, senyawa ion ya, Mg itu ada di golongan 2, Mg2+ kecenderungannya kalau membentuk kation. Kalau S itu cenderung membentuk anion. Nah, anionnya adalah S2. Sehingga kalau mereka nanti berikatan, terbentuklah suatu senyawa yang disebut magnesium sulfida yang memiliki rumus, ini penetralan ya konsepnya, 2+, 2- karena senyawa itu netral berarti MgS. Jadi rumus dari magnesium sulfida itu adalah MgS. Maka persamaan reaksinya bisa Bu Muri tulis seperti ini. Magnesium solid ditambah S solid menghasilkan magnesium sulfida. Nah, langkah kita yang kedua adalah menuliskan data yang diketahui. Kita tulis kembali persamaan reaksinya, kemudian datanya ternyata magnesium itu adalah di awal, magnesium itu adalah 3 gram, kemudian dia bereaksi dengan berapa gram sulfur atau belerang sehingga dihasilkan MgS sebesar 7 gram. Nah, sahabat klinik kimia, langkah ketiga kita adalah menentukan berapa nilai X, artinya berapa massa serbuk belerang yang bereaksi.
Nah, sesuai dengan konsep hukum kekekalan massa bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, maka mudah sekali. Jadi massa zat sebelum reaksi itu ini. Nah, ini yang disebut dengan pereaksi atau reaktan. Sementara sesudah reaksi dia menghasilkan senyawa yang baru. Nah, ini dia. NGS ya, yang nilainya 7 gram ya. Berarti 3 gram tambah X gram itu sama dengan 7 gram. Jadi 3 plus X gram itu sama dengan 7 gram. Sehingga X-nya sama dengan 7 dikurangi 3 itu 4 gram. Sehingga total massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Mudah sekali hukum yang pertama ini. Jadi massa serbuk belerang yang bereaksi adalah 4 gram. Baik sahabat klinik kimia, kita lanjutkan ke hukum yang kedua. Soal yang kedua. Di dalam senyawa CAS gitu ya, perbandingan massa Ca berbanding S adalah 5:4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, maka tentukan massa CAS yang dihasilkan. Nah sahabat klinik kimia, jika sahabat menemui soal seperti ini, maka ini adalah salah satu contoh soal dari hukum perbandingan tetap yang dicetuskan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1799. Nah, hasil percobaannya menunjukkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, mari kita selesaikan soal yang kedua ini. Langkah pertama, selalu kita harus menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu agar lebih memudahkan. Di dalam senyawa CAS, perbandingan massa Ca berbanding S, berarti yang direaksikan adalah kalsium, lambangnya Ca dalam bentuk padatan, dan serbuk belerang, berarti S dalam bentuk padatan, dan menghasilkan senyawa kalsium sulfida CAS. Itu namanya adalah kalsium sulfida. Nah, langkah kedua kita menuliskan data yang diketahui. Nah, massa Ca yang direaksikan adalah 10 gram, massa S yang direaksikan adalah 9 gram. Ditanya berapakah massa CAS yang dihasilkan? Jika perbandingan senyawanya nanti harus tetap, yaitu 5:4. Langkah yang ketiga, kita akan menentukan massa CAS yang dihasilkan menggunakan tabel. Kalau Bu Murni sarankan kita menyelesaikan soal perbandingan tetap itu, hukum perbandingan tetap, kita gunakan tabel. Seperti apa? Seperti ini. Awalnya data yang pertama, jadi Bu Murni anggap ini adalah data percobaan yang pertama. Ketika Ca yang direaksikan 5 gram, massa S yang direaksikan 4 gram, ternyata massa CAS yang terbentuk 9. Dapat dari mana? Sesuai hukum kekekalan massa, bahwa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Berarti 5 ditambah 4 hasilnya 9. Artinya apa? Ini tepat habis bereaksi. Tidak ada sisa massa Ca ataupun massa S. Sehingga perbandingan dari data yang pertama ini adalah 5:4. Ini sudah pasti itu ya, dalam CS itu perbandingannya harus 5:4. Nah, sekarang bagaimana jika sahabat diminta untuk mereaksikan Ca pada percobaan kedua ini ya, mereaksikan Ca 10 gram, S yang direaksikan 9 gram, massa CAS yang terbentuk itu berapa? Nah, dari mana dapat 18 gram ini? Nah, begini teman-teman, sahabat klinik kimia yang ada di rumah. Ingat bahwa perbandingan massa Ca dan S itu harus 5:4. Berarti jika disediakan 10 dan 9, tentu ini perbandingannya tidak 5:4. Misalnya kalau pakai logika, kalau Ca-nya 5/10, ini kan dikali 2. Kalau 4-nya ke 9 dikali 2, nah 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Padahal yang disediakan 9. Nah, jika 10:9 itu tidak 5:4,
Tetapi jika 10 dengan 8 itu perbandingannya 5:4. Artinya apa? Bahwa massa S yang bereaksi hanya sebesar 8 gram saja. Berarti yang bereaksi 10 ditambah 8 gram. Hasilnya berapa? 18 gram. Nah, sementara S yang direaksikan 9. Nah, padahal yang disediakan itu yang akan direaksikan dengan Ca itu 9. Akan tetapi ternyata yang bereaksi hanya 8. Untuk apa? Untuk memenuhi perbandingan 5:4 tadi. Akhirnya sisalah 9 dikurangi 8, sisalah 1 gram S. Apakah ini tetap memenuhi hukum kekekalan massa tadi? Tetap. Mengapa? Karena sebelum bereaksi 10 gram ditambah dengan 9 gram harusnya 19 gram di akhir reaksi ya. Ternyata benar, di akhir reaksi kita dapat CaS sebesar ini 18 gram dan ada sisa S sebesar 1. Kalau kita total 18 sama 1 hasilnya akan sama, yaitu 19 gram. Jadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi akan tetap sama. Nah, ini S-nya besar harusnya. Jadi gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat perbandingannya tetap, yaitu 5:4. Jadi massa CaS yang dihasilkan itu adalah 18 gram. Atau ada alternatif cara lain, misalnya gini. Cara lain gitu ya. Nah, kita akan mencari kira-kira massa, misalnya kita hitung massa S ya. Berapakah massa S yang bereaksi? Kita bisa cari dengan cara seperti ini. Perbandingannya adalah 5:4. Jika kita mencari massa S yang bereaksi, maka Bung Guru bisa tulis begini. 4, ini adalah perbandingan massa S tadi ya, dibagi dengan punyanya Ca5 dikali massanya si Ca10. Nah, 10 bagi 5, 2. 2 kali 4, 8. Sama ya dengan yang kita pakai logika tadi. Jadi massa S yang bereaksi itu hanya 8 gram. Jadi Bung Guru tambahin di sini yang bereaksi. Agak susah ya nulisnya. Nah, massa yang bereaksi 8 gram. Tersedia 9, berarti sisa 1 gram. Begitu caranya teman-teman. Semoga bisa paham ya. Oke, soal kita yang ketiga. Seru sekali pembahasan kita kali ini. Oke, kita baca soal yang ketiga, sahabat klinik kimia. Unsur A dan B membentuk 2 macam senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Nah, biasanya kalau hukum yang ketiga ini ada tabel, kan lebih mudah diselesaikan dengan tabel. Pada senyawa 1 itu massa A 60%, massa B 40%. Pada senyawa 2 massa A 50%, massa B 50%. Pertanyaannya, tentukan perbandingan massa A di dalam senyawa 1 dan 2 pada massa B yang tetap. Kira-kira ini bunyi hukum apa ya? Atau soal apa hukum apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini? Ya, benar sekali. Ini adalah bunyi dari hukum Dalton. Atau biasanya disebut dengan hukum perbandingan berganda. Atau hukum kelipatan berganda. Boleh. Bunyi hukumnya agak panjang ya sahabat klinik kimia. Intinya begini. Apabila ada 2 buah unsur, jadi saya garis bawahi di sini, dapat membentuk lebih dari 1 senyawa, massa salah satu unsur tersebut dibuat tetap. Jadi salah satunya dibuat tetap. Maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut bilangannya nanti harus bulat dan sederhana. Intinya gini, kalau ada 2 buah unsur kayak gini, A sama B, dia bisa menghasilkan lebih dari 1 senyawa. 1 senyawa 2. Nah, kalau salah satunya kita buat tetap, maka massa yang lain perbandingannya bisa kita tentukan dan bilangannya harus bulat dan sederhana. Misalnya kalau kita punya unsur CO,
Ini kalau bereaksi bisa jadi membentuk senyawa satunya adalah CO, karbon monoksida, dan senyawa duanya CO2. Tuh, O-nya langsung gak bulat gitu ya. Nah, anggap saja ini O ya, CO2. Nah, ini maksud dari hukum ini, dan nanti diminta kita untuk menentukan berapa perbandingan C, berapa perbandingan O. Begitu. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Mari kita lihat angka yang pertama. Kita bisa menyederhanakan data tersebut, misalnya karena agak ribet menggunakan persentase, maka kita bisa misalkan masanya adalah 100 gram. Sehingga kalau 60% masanya itu jadi 60 gram. Paham ya kalau yang kayak gitu ya? 60 per 100 dikali 100 gram. Kalau 40% berarti 40 gram. Kalau 50% berarti 50 gram. Kalau 50% berarti 50 gram. Kemudian teman-teman ingin menyederhanakan lagi karena 60 sama 40 angkanya besar gitu ya, nggak enak. Kita sederhanakan bisa. Misalnya ini sama-sama kita bagi dengan 20. Berarti 60 bagi 20 hasilnya 3 gitu ya. 40 bagi 20 hasilnya 2. Ini misalnya sama-sama kita bagi 50. Berarti 50 bagi 50 1, 50 bagi 50 1. Nah, angkanya menjadi lebih sederhana. Sekarang langkah kita yang kedua, menentukan perbandingan massa A. Nah, ingat yang diminta adalah massa A, di mana kondisinya massa B-nya tetap. Nah, di sini massa B-nya belum tetap. Padahal diminta massa B-nya tetap. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita buat massa B-nya tetap dengan cara apa? Menyamakan saja seperti KPK gitu ya. Ini dikali 1 aja, sementara yang satu kita kali 2. Biar sama-sama nanti angkanya 2 gitu ya. Jadinya kayak apa? Berarti karena ini dikali 1, ini 3 kali 1. Hasilnya 3 ya. 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, ini 1 kali 2 hasilnya 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, Bu Muri buat hijau di sini artinya massa B-nya tetap. Sehingga kita bisa melihat perbandingan massa A pada senyawa 1 dan senyawa 2. Jelas sekali angkanya adalah 3:2. Selesai. Sangat mudah sekali soal hukum perbandingan berganda jika kita menyelesaikannya dengan metode menyederhanakan dan menggunakan tabel seperti ini. Oke, lanjut. Kita ke soal yang keempat. Wah, sepertinya ada sponsor motor lewat gitu ya. Oke, campuran gas CH4 dan C3H8 yang volumenya 10 liter dibakar secara sempurna dengan gas oksigen. Jadi kata kuncinya ada istilah pembakaran sempurna. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, ternyata dihasilkan volume gas CO2 sebanyak 24 liter. Tentukan volume masing-masing gas CH4 dan gas C3H8 masing-masing gitu ya. Ini 2 kali masing-masingnya. Masing-masing gas CH4 dan gas C3H8. Nah, sebaiknya sampai di situ saja. Nah, sahabat klinik kimia, soal ini paling banyak di request untuk dibahas karena ini menerapkan campuran dari 2 gas yang berbeda. Nah, kita gunakan dulu. Hukum yang mendasari penyelesaian soal ini adalah hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Itu perbandingan volume ya. Nah, Gay-Lussac ini pada tahun 1778 sampai 1850 itu melakukan sebuah percobaan. Dia adalah seorang ahli kimia Perancis. Dari hasil percobaannya dia menyimpulkan bunyi hukum perbandingan volume seperti ini. Kurang lebihnya ya, pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi ada kata kunci pada T dan P yang sama. Volume gas-gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi itu berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jika disederhanakan bahasanya, jika dihubungkan dengan koefisien reaksi, maka nanti V, volume itu akan sebanding dengan koef. Biasanya dalam soal-soal digunakanlah yang seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Langkah yang pertama, teman-teman, kalau kita ketemu sebuah reaksi, itu pasti kita harus menuliskan persamaan reaksi yang setara. Nah, pertama kita buat dulu penyetaraan reaksi dari gas yang pertama, yaitu gas CH4.
yang volumenya 10 liter. Jadi total CH4 dan C3H8 ini kalau dijumlah totalnya itu 10 liter. Dibakar secara sempurna dengan oksigen. Berarti kita buat CH4 ditambah oksigen menghasilkan. Nah, karena pembakaran sempurna, pasti hasilnya CO2 dan uap air atau H2. Meskipun di soal tidak dituliskan, ingat ya teman-teman, meskipun di soal tidak dituliskan, sahabat klinik kimia harus langsung membuat jika dia ada kata pembakaran secara sempurna, maka hasil dari pembakaran hidrokarbon dengan oksigen hasilnya pasti CO2 dan H2. Lalu kita setarakan. C-nya 1 di kiri, di kanan 1 setara hanya 4, di kanan 2 ya, maka diberi koefisien 2. Nah, angka merah ini artinya kita sudah melakukan penyetaraan. Kemudian O-nya kita setarakan sehingga jumlahnya menjadi sama yaitu 4. Di kanan 2 tambah 2, 4. Bu Murni yakin sahabat klinik kimia kalau sudah menyetarakan bersama reaksi insya Allah bisa ya. Ingat aja tipsnya, kalau ada hidrokarbon itu mau disetarakan pada proses pembakaran itu C dulu, baru H, baru O. Jangan pernah memulai dari O, karena nanti pusing gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk C3H8 juga sama, dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 ditambah H2O. Penyetaraannya C di kiri 3, di kanan 1 ya. Berarti kita tambahkan koefisien 3. Kemudian H-nya 8, di kanan 2, berarti supaya 8 ditambah koefisien 4. Kemudian O-nya kita hitung, O di sini 6, 3 kali 2 ya nak. Kemudian 4 kali 1, 4. 4 tambah 6, 10. Sementara di kiri hanya 2, maka kita kalikan 5. Atau kita tambahkan koefisien 5. Nah, inilah persamaan reaksi yang setara dari pembakaran CH4 dan C3H8. Langkah yang kedua, kita harus melakukan pemisalan volume gas. Nah, Bu Murni di sini misalkan volume gas CH4 itu adalah X liter. Nah, karena total CH4 ditambah C3H8 itu 10 liter, jika salah satunya kita misalkan X, maka yang lainnya adalah 10 min X. Paham ya ini ya? Jika CH4-nya X liter, maka C3H8-nya tentu 10 liter. Ini kan volume campuran, dikurangi dengan volume yang kita misalkan X. Nah, langkah kita yang ketiga, menentukan volume gas CO2 berdasarkan perbandingan koefisiennya. Nah, pada persamaan yang pertama ini, kita sudah misalkan CH4 X liter. Nah, sekarang kita tentukan volume gas CO2-nya berapa? Loh, kenapa kita menentukan volume gas CO2? Karena kata kunci atau kalimat yang menekankan di sini itu volume gas CO2. Jadi ada data selanjutnya yaitu volume gas CO2 24 liter. Andai kata di sini volume gas O2, maka O2 lah yang kita cari. Andai kata H2O, maka H2O yang kita cari. Nah, karena CO2, maka kita cukup mencari volume gas CO2 berdasarkan perbandingan koefisien. Karena volume sebanding dengan koefisien. Berapa koefisien CH4? 1. X liter, koefisien CO2 1. Jadi sama. Jika CH4 X liter, maka CO2-nya juga X liter. Kalau misalnya mencari O2 berarti berapa? 2X liter. Kalau H2O, 2X liter. 2 per 1 kali X. Jadi kita nggak usah cari gitu ya. Itu menambah beban dan menambah pekerjaan. Oke. Sekarang yang kedua, C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Tadi sudah kita misalkan C3H8 ini 10 min X. Maka CO2-nya, lihat koefisien C3H8 1, berarti kalau CO2-nya 3 per 1 kali ini kan gitu ya. 3 kali 10 min X liter. Nah, sahabat klinik kimia, volume gas CO2 dari campuran kedua gas ini totalnya 24 liter. Maka Bu Murni akan buat begini supaya paham. Kita kasih warna yang berbeda ya. Kita pakai warna biru. Jadi kita akan menjumlahkan ini saja. Untuk menentukan apa? Nilai X. Berarti kita buat X
dari persamaan ini ya, X ditambah 3 kali 10 min X, totalnya 24. Sehingga kalau kita hitung X tambah 30 min 3X sama dengan 24 liter. Min 2X sama dengan 24 kurang 30 min 6. Maka X sama dengan 3 liter. Siapa yang kita misalkan tadi? CH4, yaitu 3 liter. Berarti C3H8-nya berapa? Tinggal 10 min X, berarti 10 min 3 yaitu 7 liter. Nah, inilah volume masing-masing gas CH4 dan gas C3H8 dalam campuran tersebut. Kalau kita jumlahkan 3 tambah 7 hasilnya 10 liter. Semoga paham ya sahabat klinik kimia. Ini sudah dibuat langkah per langkah sehingga sahabat bisa lebih mudah memahami. Baik sahabat, kita ke soal pembahasan yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Sebanyak 9 liter gas oksigen mengandung 9,4 kali 10 pangkat 22 molekul. Pada suhu dan tekanan yang sama, hitunglah jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida. Nah, kita akan menggunakan hipotesis Avogadro, teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini. Ini adalah hipotesis Avogadro, jadi dalam hukum dasar kimia ini adalah yang kelima, di mana bunyi hipotesisnya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Tuh. Jadi ini adalah hubungan antara volume itu dengan jumlah molekul. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dengan langkah yang pertama, ya. Sahabat klinik kimia harus menuliskan hubungan antara jumlah molekul dengan volume. Jadi ini rumusnya. Volume gas yang pertama berbanding volume gas yang kedua sama dengan jumlah molekul gas pertama per jumlah molekul gas yang kedua. Nah, kita anggap di sini volume gas yang pertama adalah volume dari gas karbon dioksida berbanding volume gas oksigen. Itu sama dengan jumlah molekul gas CO2 per jumlah molekul gas O2. Nah, teman-teman, sahabat klinik kimia ini tinggal memasukkan saja di sini. Volume gas CO2 adalah berapa? 36 liter, kan gitu ya. Kemudian volume gas O2 adalah 9 liter. Jumlah molekulnya yang diketahui adalah O2. Nah, yang ditanya adalah jumlah molekul dari karbon dioksida. Berarti jumlah molekul gas CO2 itu sama dengan volume gas CO2 per volume gas O2 dikali jumlah molekul gas O2. Sama dengan 36 liter dibagi 9 liter dikali 9,4 kali 10 pangkat 22. Ini satuannya molekul ya. Sehingga kalau kita hitung 36 bagi 9 itu sekitar 4 ya. 4 kali 9,4 itu sekitar 37,6. Nah, kita ubah jadi sebenarnya ini hasilnya adalah 37,6 kali 10 pangkat 22 molekul gitu. Nah, kita buat dia 3, angkanya lebih sederhana, berarti 3,76, berarti karena ke kiri gitu ya, nambah desimalnya, maka dikali 10 pangkat 23 molekul. Segitulah jumlah molekul gas CO2 dibandingkan dengan jumlah molekul gas oksigen. Oke sahabat klinik kimia, alhamdulillah kita sudah membahas 5 soal terkait dengan hukum dasar kimia. Semoga paham. Nah, kini giliran sahabat klinik kimia untuk mengerjakan 4 buah soal ini. Bukunya yang menyediakan 4 soal saja. Silakan terapkan apa yang sudah dipelajari tadi ke dalam 4 soal ini, baik itu hukum kekekalan massa, perbandingan tetap, hukum Dalton, ataupun hukum Kelusa.